Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila dengan NIM 1804364 akan mencoba menjelaskan mengenai pertanyaan dan jawaban atas perkuliahan minggu ke-8 Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu berasal dari buku Balzan, yaitu apa itu etika dan kebijakan dan mengapa itu penting bagi perusahaan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, perilaku, moral, dan lain-lain yang diyakini organisasi yang baik untuk operasinya dan diikuti oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Mengapa etika sangat penting? Yang pertama, untuk standarisasi bisnis meningkat di pasar melalui pengaruh yang tinggi pada budaya perusahaan, di mana banyak hanya etika yang dapat mendorong perusahaan untuk bertahan di pasar lebih lama. Yang kedua, untuk mengembangkan budaya kerja yang positif dan sehat, di mana karyawan akan beradaptasi dengan nilai dan norma etika yang tercipta dalam lingkungan kerja yang beretika. Kemudian, etika meningkatkan produktivitas melalui citra pelanggan di pasar. Etika penting untuk dipertahankan pada talenta terantas organisasi sehingga bisnis dapat lebih berkembang di pasar, dan yang terakhir untuk mengurangi risiko keuangan dalam organisasi melalui peningkatan produktivitas. Adapun kebijakan atau polisi dapat diartikan sebagai electronic ethical policy, yang artinya masalah yang berkaitan dengan sistem informasi dan etika yang harus diikuti. Kebijakan menggunakan komputer yang berisi etis, prinsip-prinsip umum untuk memandu perilaku pengguna komputer. E-polisi adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan penggunaan komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Pentingnya untuk kebijakan itu yang pertama, alih-alih memelihara catatan manual dan untuk menghindari kesalahan manual, kebijakan elektronik telah menjadi elemen inti dalam organisasi. Yang kedua, tingkat perlindungan dan keamanan informasi organisasi manapun sangat tinggi dan dalam kebijakan. Yang terakhir, kebijakan elektronik ini memiliki jangkauan yang tinggi baik itu untuk karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bernilai melalui perangkat elektronik. Pertanyaan nomor 2, yaitu apa korelasi atau hubungan antara privasi dan kerahasiaan? Privasi adalah situasi ketika seseorang bebas dari campur tangan publik. Kerahasiaan adalah situasi ketika informasi dirahasiakan dari jangkauan orang lain. Privasi berbicara tentang seseorang, tetapi kerahasiaan adalah tentang informasi. Salah satu cara untuk memahami hubungan antara privasi dan kerahasiaan adalah dengan bahwa persyaratan privasi menentukan jenis otorisasi yang diberikan untuk informasi, dan kontrol kerahasiaan memastikan bahwa orang dan sistem memenuhi kewajiban privasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3, mengapa keamanan menjadi masalah bisnis bukan hanya masalah teknologi? Keamanan adalah masalah bisnis dan teknologi. Ini adalah masalah teknis karena semua jenis perangkat seluler dapat diakses oleh peretas. Ini juga merupakan masalah bisnis karena perusahaan mungkin tidak melakukan pekerjaan cukup baik dalam mengamankan informasi pribadi. Karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada bridge dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar bisnis tersebut terpengaruh, info penting yang disimpan oleh bisnis dapat saja berisiko untuk bocor. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4, bagaimanakah perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis dapat menjaga keamanan informasinya? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu pemfilter konten. Organisasi menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi info yang tidak sah. Ini dapat membantu mencegah info bisnis online. Kemudian bisnis online dapat juga menskripsi file untuk mengacak informasi sehingga tidak dapat diretas. Kemudian untuk menyiapkan firewall juga penting. Kemudian mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman akan membantu keamanan bisnis. Yang terakhir, perangkat lunak pendeteksi gangguan, pemantauan penuh waktu untuk arus lalu lintas info online. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pada buku Laudon. Nomor 1, masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi?
Teknologi informasi memperkenalkan perubahan di mana hukum dan aturan perilaku dapat diterima belum dikembangkan. Meningkat daya komputasi, penyimpanan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, disalin dan dimanipulasi dalam lingkungan online menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Adapun hak dan kewajiban informasi meliputi hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi sehubungan dengan informasi tentang diri mereka, apa yang bisa mereka lindungi, kewajiban apa yang dimiliki individu dan organisasi mengenai informasi ini. Kemudian hak dan kewajiban properti meliputi bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan akuntansi untuk kepemilikan sulit dilakukan dan mengabaikan hak milik semacam itu begitu mudah. Kemudian akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada informasi individu dan kolektif serta hak milik. Kemudian ada kualitas sistem meliputi standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat. Yang terakhir yaitu kualitas hidup, meliputi nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, lembaga mana yang harus kita lindungi dari pelanggan, dan nilai praktik budaya apa yang didukung oleh teknologi informasi baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. 6 prinsip etika untuk menilai perilaku termasuk aturan emas, imperatif kategoris Immanuel Kant, aturan perubahan Descartes, prinsip utilitarian, prinsip penghindaran risiko, aturan etis tanpa makan siang gratis, dan prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Yang pertama yaitu prinsip aturan emas. Golden Rules atau aturan emas yang berbunyi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Golden Rules ini merupakan cara melakukan moral yang lahir berdasarkan landasan nurani dan pikiran manusia. Kemudian ada imperatif kategoris Immanuel Kant. Imperatif kategoris menyatakan prinsip yang pasti tentang bagaimana makhluk rasional harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku secara umum, mutlak, dan berlaku di segala tempat dan situasi tanpa terkecuali. Kant merumuskan imperatif kategoris sebagai berikut: bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal. Prinsip moral ini sangat penting dan tidak tergantung pada situasi tertentu, tetapi menyatakan syarat formal yang harus dilaksanakan pada saat bertindak dan sebagai hukum mutlak. Kemudian ada Descartes Rules of Change, yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan kecil pada saat ini dan hal tersebut dapat diterima. Namun apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Yang keempat ada prinsip utilitarian. Ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan bahwa kita harus memprioritaskan tingkatan nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang terakhir ada prinsip penghindaran risiko. Ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang rendah atau biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan cukup besar. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Kemudian yang terakhir ada aturan etis, tidak ada makan siang gratis. Asumsikan bahwa seluruh benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Jika segala sesuatu diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai, dan Anda seharusnya berasumsi bahwa yang menciptakannya mengharapkan kompensasi atas pekerjaan. Dan pada studi kasus di buku Kelly, yang pertama, apakah menggunakan boneka IC di toko merupakan praktik etis? Mengapa tidak dan mengapa iya? Menggunakan IC adalah praktik etis. Penggunaan kamera pemantau atau CCTV untuk toko merupakan hal yang lumrah digunakan.
Namun perlu diperhatikan oleh toko bahwa teknologi boneka IC masih baru sehingga hanya sedikit dari pelanggan yang mungkin menyadari adanya pemantauan aktivitas. Sehingga perlu untuk memberitahu bahwa toko dilengkapi dengan teknologi IC agar pelanggan tidak merasa privasinya terganggu. Selain itu, teknologi IC juga tidak menyimpan data apapun. Praktik ini hanya memungkinkan toko untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan yang berguna untuk meningkatkan belanja, juga untuk menjaga anonimitas semua data identitas. Boneka juga tidak menimbulkan risiko bagi siapapun kepada siapapun dan tidak dapat membahayakan pembeli. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, jika toko memberitahu orang-orang bahwa mereka mungkin difilmkan, apakah toko harus menunjukkan bagaimana cara mereka melakukannya dan apa implikasi etis dari bagaimana toko membuat pemberitahuan ini? Menurut saya, toko harus memberitahukan jika ada tindakan perekaman aktivitas pelanggan. Dengan memberitahukan hal tersebut, pelanggan akan memilih. Jika mereka tidak apa-apa dengan tindakan tersebut, maka mereka bisa memasuki toko dan berbelanja. Namun ada beberapa orang yang kurang suka, maka mereka dapat memilih untuk tidak masuk ke dalam toko dan tidak berbelanja. Sebab jika tindakan perekaman tidak diberitahukan, maka menurut saya hal tersebut merupakan pelanggaran etika karena merekam aktivitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Setiap kawasan yang dipantau oleh CCTV, maka akan ditemukan rambu bahwa kawasan tersebut dipantau oleh CCTV. Sama konteksnya dengan AC, toko bisa memasang rambu bahwa toko dilengkapi dengan AC. Ditambah dengan pernyataan bahwa toko tidak menyimpan data gambar serta identitas pelanggan yang dirahasiakan. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah mengetahui bahwa boneka mungkin menguasai Anda, mengubah perilaku belanja Anda? Jelaskan alasannya. Jika saya berbelanja pada toko yang dilengkapi dengan boneka semacam IC atau alat pemantau lainnya, saya rasa tidak ada perubahan dalam perilaku belanja saya. Sebab dengan adanya perekaman dari IC, saya tidak merasa perlu untuk mengubah perilaku belanja saya. Sebab meski ditonton dan dipantau, saya tidak merasa khawatir karena tidak melakukan hal yang salah dan melanggar sama sekali. Justru dengan adanya perekaman dan menonton aktivitas, saya masih sedikit senang. Sebab pihak toko jadi mengetahui bahwa saya memang tidak pernah melakukan pencurian ataupun melanggar hukum sama sekali. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, apa implikasi privasi boneka IC mengingat toko sudah memiliki kamera keamanan yang ditempatkan di lokasi strategis? Manekin IC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real time. Sebab perangkat lunak profil demografis digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun identitas orang itu dirahasiakan. IC mirip dengan teknologi yang digunakan di kamera keamanan overhead, namun mengumpulkan lebih baik informasi karena ditempatkan pada tingkat mata dan dengan demikian mengundang perhatian pelanggan. Manekin digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pengalaman belanja dan produk. IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Juga harus ada tanda peringatan tentang penggunaan boneka untuk tujuan komersial hanya dan tidak untuk penggunaan pribadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.